إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam sunannya dari sahabat yang mulia Shaddad ibn Had radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengisahkan bahwasanya ada seorang lelaki dari pedalaman atau badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keimanannya, kemudian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada para sahabat yang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya. Dalam sebuah peperangan, sahabat Badui ini ikut bersama pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kaum muslimin menang gemilang dan mendapatkan harta rampasan perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa memberikan bagiannya. Ketika lelaki ini menerima bagiannya, dia berkata, "Ma hadza?" Apa ini? Para sahabat mengatakan, "Hadza qasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka." Ini adalah bagianmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia langsung mengambil harta tersebut dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Wahai Rasulullah, apa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qasamtuhu laka." Ini bagianmu, untukmu. Maka sahabat Badui ini mengatakan, "Ma ala hadza taba'tuka." Bukan untuk ini aku mengikuti Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakin ittaba'tuka ala an urma ila hahuna bisahmin fa amuta fa adkhul al-jannah." Tapi saya mengikuti Anda itu agar saya terkena anak panah tepat di sini. Dia menunjuk lehernya, kemudian meninggal dunia lalu masuk surga. Itu yang saya cari, bukan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada lelaki Badui ini, "In tasduqillah yasduqka." Kalau engkau jujur kepada Allah dalam ucapanmu, maka Allah akan membenarkanmu dan mewujudkannya. Dalam peperangan selanjutnya, para sahabat membawa jenazah sahabat Badui ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia terkena panah tepat pada tempat yang ditunjuknya, itu di lehernya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ahuhu, apakah ini orang yang kemarin?" Rasulullah SAW kemudian berkata, "Sadaqallah fasadaqahu." Dia jujur kepada Allah, maka Allah benarkan dan wujudkan. Demikianlah ayuhal mu'minun, ketika seorang yang beriman jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keimanannya dan dia buktikan dengan amal ibadahnya, dia jujur kepada Allah, maka Allah akan wujudkan apa yang dia ciptakan. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ingatkah kita ketika Nabi Musa alaihi salam masih bayi, sementara Fir'aun mengerahkan bala tentaranya untuk mencari anak laki-laki, ibunya Nabi Musa takut. Maka Allah Subhanahu wa taala menenangkan ibunya Nabi Musa dan menyampaikan ilham kepadanya. Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, "Fa-idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik Wahai ibu Musa, jika engkau mengkhawatirkan anakmu yang bayi ini, maka silahkan engkau hanyutkan dia di sungai, dan tidak usah engkau takut dan tidak usah engkau bersedih hati. Kami akan kembalikan bayimu kepadamu." Ketika ibunya Nabi Musa kosong hatinya karena merindukan bayinya,
Allah Subhanahu wa taala di sini menunaikan janjinya. Apa yang Allah lakukan? Allah halangi Nabi Musa untuk disusui oleh wanita manapun. Ini sesuatu yang tidak normal, tapi Allah ingin menunaikan janjinya kepada ibunya Musa. Wa harramna alaihi al-maradi. Kami haramkan wanita-wanita untuk menyusui Musa sampai dia dibawa ke ibunya. Demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sesuatu bagi hambanya, maka dia tundukkan bumi ini untuknya. Ingatlah kisah seorang lelaki yang membunuh 100 nyawa dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ketika dia bertanya kepada orang yang berilmu, lalu orang yang berilmu ini mengatakan, tinggalkan desamu karena itu desa yang jahat, desa yang buruk. Pindahlah ke tempat yang lebih baik. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar memperebutkannya. Malaikat rahmat mengatakan, ata taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Orang ini dia sudah bertaubat dan menghadap dengan hatinya karena Allah. Malaikat azab mengatakan, tidak, innahu lam ya'mal khairan qad. Orang ini belum melakukan kebaikan sedikit pun. Maka Allah mengirim malaikat ketiga dalam bentuk manusia menjadi hakim antara keduanya. Lalu malaikat itu berkata, qisu ma bainal ardain. Ukur jarak antara kematian orang ini, di mana dia mati, dengan kedua tempat yang dia tinggalkan dan tempat yang dia tuju. Fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu. Kemana dia lebih dekat, maka kesanalah tujuannya. Maka dalam riwayat Bukhari, Allah Subhanahu wa taala aturkan bumi ini untuk orang yang jujur dalam bertaubat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa auhallahu ila hadhihi an taba'adi. Karena orang ini jujur dalam taubatnya, Allah perintahkan kepada tanah yang dia tinggalkan, menjauhlah. Bumi digeser oleh Allah demi untuk mewujudkan kejujuran orang ini, yaitu meninggalkan desanya yang buruk. Wa ila hadhihi an taqarrabi. Lalu Allah perintahkan ke bumi, ke kampung yang menjadi tujuannya itu untuk mendekat. Allah geser bumi untuk memenuhi keinginan orang tersebut. Sungguh ketika seseorang jujur kepada Allah, Allah akan benarkan dia dan Allah akan mewujudkan apa yang dia citakan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Siapa orang yang jujur? Orang yang paling tahu tentang siapa yang jujur tentunya adalah orang yang memiliki ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, maka Allah Subhanahu wa taala juga yang menetapkan siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Dan dalam satu ayat Allah menyebutkan siapa yang jujur. Allah taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Kebajikan itu, Islam itu bukan sekadar engkau menghadap ke timur atau ke barat. Walakinnal birra man amana billah. Tapi Islam itu, kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat, wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi, jujur dalam keimanannya. Wa atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal masakin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was sa'ilin wa fir riqab. Kemudian sebagai ungkapan keimanan yang jujur, dia jujur kepada selainnya. Dia membagikan hartanya, bukan hartanya yang statusnya sisa atau kelebihan, tapi apa yang dia sukai, apa yang dia cintai, dia berikan
Dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang meminta, orang-orang yang memerdekakan budak. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kemudian mereka mendirikan salat, menunaikan zakat sebagai bukti keimanan mereka, dan mereka menunaikan janji yang telah mereka sepakati. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan mereka mampu sabar, kokoh kaki mereka setiap ada kesempitan, kesulitan, dan bahkan di medan perang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah yang disebutkan sifatnya dalam ayat tersebut, itulah orang-orang yang jujur, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma waffiq wulata umurina likulli ma tuhibbu wa tarda. Allahumma warzuqhum bitanatan salihah wa qihim bitanatas su' ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.